Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Novita Effendi dengan NIM 10325067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integrasi interkoneksi pengembangan pendidikan Islam di perguruan tinggi keagamaan berdasarkan Journal of Islamic Education. Latar belakang masalah utama yang mendasari tulisan ini adalah masih kuatnya dikotomi ilmu di masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Pemisahan kaku antara ilmu agama dan ilmu umum atau sains. Kondisi ini bermula dari hegemoni pemikiran Barat yang membawa arus sekularisasi di mana agama hanya dianggap urutan moral dan diasingkan dari pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Akibatnya terjadi krisis moral yang makin parah, diperparah oleh disrupsi revolusi industri 4.0 dan era sosial 5.0. Pendidikan Islam pun sering dipandang sebagai lembaga tradisional terpinggirkan, bahkan disalah artikan sebagai tempat yang eksklusif dan menolak kemajuan. Padahal Islam sejak awal tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat, serta memiliki tradisi keilmuan yang menyatukan wahyu dan akal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru untuk menyatukan kembali sains dan agama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, akar masalah dikotomi ilmu. Konflik sains dan agama berakar dari masa pencerahan di Barat yang memandang ilmu pengetahuan hanya sah jika bisa diverifikasi secara eksperimen dan rasional semata. Pandangan ini menolak kebenaran yang bersifat transendental, padahal epistemologi Islam mengaku 3 sumber kebenaran: empiris atau pengamatan, rasional atau akal, dan wahyu atau ilham. Yang kedua, konsep integrasi interkoneksi. Pendekatan ini dipopulerkan oleh M. Amin Abdullah dengan 2 metafora utama. Yang pertama, semi-permeable. Batas antar cabang ilmu tidak tertutup rapat, melainkan bisa saling berkomunikasi dan melengkapi. Yang kedua, jaring laba-laba. Semua disiplin ilmu saling terhubung karena sama-sama mengkaji satu realitas alam semesta, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, terdapat pandangan tokoh lain seperti Syekh Muhammad Naqib al-Attas dan Ismail al-Faruqi yang mengusulkan islamisasi ilmu, menyempurnakan konsep ilmu Barat dengan nilai dan tujuan yang sesuai ajaran Islam. Lamke berdua juga bagi hubungan sains dan agama menjadi 4 tipe. Yang pertama, konflik. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, dialog. Dan yang terakhir, integrasi. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi pendidikan Islam di Indonesia. Saat ini pendidikan Islam menghadapi 3 masalah mendasar. Yang pertama, ambivalen karena warisan sistem pendidikan yang memisahkan agama dan umum. Yang kedua, tidak ada kesatuan arah antar lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, masih ada rasa rendah diri jika dibandingkan dengan standar pendidikan Barat. Selanjutnya, penerapan teori integritas interkoneksi. Yang pertama, aspek paradigma keilmuan, yaitu mengembalikan kesatuan ilmu yang menduduk kajian teks keagamaan, kajian empiris sosial, dan kajian filsafat. Yang kedua, mengubah pola pikir konservatif, tidak hanya mengutip sumber dari Timur Tengah, tetapi juga terbuka pada perkembangan ilmu dunia lainnya. Yang ketiga, menggeser kajian agama yang semula hanya normatif menjadi kajian yang juga melibat konteks sejarah,
sosial, dan fakta empiris. Yang kedua ada aspek praktis di lembaga. Yang pertama, kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam mata kuliah umum serta menghadirkan isu-isu kontemporer seperti HAM, lingkungan, korupsi, dan teknologi ke dalam kajian agama. Yang kedua, metode pembelajaran menggunakan pendekatan yang terbuka, kritis, dan dialogis serta tidak memaksa satu kebenaran mutlak. Yang ketiga, tujuan lulusan membentuk manusia yang memiliki ilmu kecerdasan sekaligus, yaitu intelektual, emosional, praktis, sosial, dan spiritual moral. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendekatan integrasi interkoneksi adalah solusi strategis untuk mengakhiri dikotomi ilmu dan mengembangkan pendidikan Islam yang relevan dengan zaman. Melalui pendekatan ini, perguruan tinggi keagamaan Islam tidak lagi menjadi lembaga yang tertinggal atau tertutup, melainkan mampu menyatukan kemajuan sains dan teknologi dengan nilai-nilai luhur agama. Hal ini diharapkan dapat membangun kembali peradaban keilmuan Islam yang kuat, menjawab tantangan krisis moral, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa serta dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.